Pemirsa, bunga mawar ternyata bukan soal keindahannya saja untuk dibuat karangan bunga atau bunga untuk pemakaman. Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, bunga mawar ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam produk kuliner. Bagaimana kemudian mawar yang indah ini diolah menjadi kuliner yang lezat? Ikuti terus liputan kami di Kampung Kreatif Tada Today TV. Bila Anda berkunjung ke Desa Karangpring di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Anda bisa menikmati pemandangan romantis. Di kanan kiri jalan sepanjang perjalanan terhampar kebun mawar dengan bunga-bunga merona merah. Ya, inilah Desa Karangpring, di mana penduduk desanya banyak membudidayakan bunga mawar, terutama mawar merah. Sawah-sawah yang dulunya ditanam padi dan jagung sudah banyak dialihkan menjadi kebun mawar. Tiap hari bunga mawar di Desa Karangpring dipanen, lalu dijual sebagai bunga untuk ditabur saat nyekar di makam. Hasil berjualan mawar ternyata lebih menjanjikan dibanding hasil bertanam padi dan jagung. Namun mawar di Desa Karangpring tidak hanya dijual untuk dijadikan bunga nyekar. Ada warga Desa Karangpring yang sengaja mengolah bunga mawar menjadi teh mawar, nugget mawar, bahkan pomade mawar. Hidayatullah adalah salah satu warga Desa Karangpring yang berbudidaya mawar. Saat ditemui Sabtu 28 Agustus 2021, Hidayatullah bercerita bahwa perintis budidaya bunga mawar di Desa Karangpring adalah almarhum mbahnya yang bernama Muryani dari Dusun Pakel. Sebelum tahun 1990-an, Mbah Muryani sudah menanam mawar. Setiap pagi mawar dipanen, lalu dijual ke Pasar Tanjung dan Pasar Gebang. Bunga mawar dijual untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang hendak nyekar ke makam. Di tahun-tahun itu, Mbah Muryani masih menjual bunga mawar yang dibungkus dengan daun pisang dan dibentuk kotak-kotak. Hasil dari berkebun dan menjual mawar yang dilakukan Muryani ternyata hasilnya lebih menjanjikan ketimbang hasil menanam padi. Alhasil saudara-saudara Mbah Muryani dan para tetangga ikut berbudidaya mawar. Mbah Muryani itu adalah orang pertama yang menanam bunga mawar di Desa Karangpring ini, tepatnya di Dusun Pakel. Karena untuk sekarang bunga mawar ini sudah jadi lingkup satu desa, sudah bukan satu dusun lagi. Kalau dulu hanya ada di Padukuhan Pakel namanya, ada di seberang sini, di sebelah sini. Tapi sekarang sudah meluas satu desa. Bahkan sekarang terkenalnya di Jember ini bunga mawar, sentral mawar adalah di sini, tapi tepatnya di Pakel. Jadi ketertarikan awalnya Mbah Muryani ini sendiri sama istri, diikuti tetangga sekitar yang punya sawah, nanam-nanam. Karena kalau bicara musim bunga ini, musim bunga ini kan satu tahun ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 musim yang mahal, 4 musim yang mahal dalam satu tahun. Mungkin dulu karena kebutuhan pasar, kebutuhan orang-orang di Jember akan bunga itu berkurang, jadi banyak yang nanam nindu. Juga saya, orang tua saya, adik saya juga punya mawar semua ini. Bahkan sawah saya semua ditanami mawar sekarang. Karena memang mawar ini menjanjikan. Kalau dibandingkan dengan, mohon maaf sebelumnya ya, saya bukan membandingkan dengan pangan, tapi kalau mawar ini dibandingkan dengan nanam padi, nanam jagung, insya Allah lebih bagus mawar.
dari perolehannya itu. Sampai saat ini disebutkan ada sekitar 50 hektar lahan dari 5 dusun di Desa Karangpring yang ditanami mawar. Menurut Hidayatullah, hasil dari mawar memang lebih menjanjikan. Bapak satu anak ini merinci dalam 1 tahun setidaknya ada 4 momen yang bisa diandalkan para petani mawar untuk meraih hasil besar. Momen pertama ialah Jimbengan atau hari besarnya orang Tionghoa yang biasa jatuh pada bulan April. Bila tiba masa Jimbengan, mawar dari Karangpring paling banyak terjual. Bahkan harga jualnya mencapai angka tertinggi, yaitu 100-200 ribu per kresek. Perlu diketahui satu kresek itu bisa berisi sampai 300 biji bunga mawar. Momen kedua disambut penampan atau hari-hari menjelang Ramadan. Tradisi nyekar membuat mawar dari Karangpring laku keras. Bahkan tengkulak dari banyak daerah biasa datang ke Karangpring. Iya tuh Mas. Di Karangpring ya. Momen ketiga yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, mawar dari Karangpring juga laku keras karena ada tradisi nyekar. Sedangkan momen keempat ialah ada setiap bulan, yaitu setiap Jumat Legi. Maka sehari sebelum Jumat Legi, mawar laku keras dengan harga jual mencapai Rp50.000 per kresek. Pakel ya. Pakel, terus kan berkembang ke banyak dusun ini. Iya. Akhirnya sekarang di Desa Karangpring ini hampir semua dusun Ada. nanam ya. Punya. Ada berapa dusun Mas? Di sini ada 5 dusun. Ada 5 dusun. Rata-rata setiap dusun sudah ada, tapi ya, tapi paling banyak itu dusun Pakel ini karena memang itu sudah cikal bakalnya bunga mawar, karena ada cikal bakal bunga mawar itu di dusun Pakel. Jadi kalau di dusun Pakel, kalau sampean lewat nanti dusun Pakel itu kiri kanan bunga mawar, belum yang nggak kelihatan dari jalan. Ada orang sini punya 3 hektar ada bunga mawar, satu orang 3 hektar. Hidayatullah sejatinya seorang sarjana teknik mesin. Ia lulus kuliah tahun 2014 lalu. Setelah lulus, ia buka bisnis kuliner martabak Podomoro di kota Jember. Sampai saat ini, Hidayatullah sudah punya 2 lapak martabak Podomoro. Yang pertama ada di Jalan Masrib, sedangkan cabangnya ada di Jalan Karimata. Berjualan martabak dilakukan sore hingga malam hari. Sedangkan pagi sampai siang Hidayatullah bertani. Di tahun 2015, setengah hektar sawah padi milik Hidayatullah dialihkan menjadi kebun mawar merah. Ia pun merasakan keuntungan lebih dari bertanam mawar dibandingkan bertanam padi di Sela Jagung. Hidayatullah meraih hasil menjanjikan dari puluhan ribu batang mawar merah yang ditanam di setengah hektar lahan miliknya. Hasil menjanjikan dari bertanam bunga mawar membuat warga Desa Karangpring pada tahun 2000-an banyak bermigrasi dari bertani padi menjadi petani bunga mawar. Belum
Ya pada umumnya ya padi. Padi Bukan kopi. bukan, karena ini sawah produktif Mas. Kalau yang di Tegal-Tegal di kebun-kebun kopi. Kalau yang ini sawah produktif, sudah sawah grade A di pinggir jalan ditanami mawar. Karena memang menjanjikan, mawar menjanjikan. Alhamdulillah menjanjikan. Yang sampai ketahui paling banyak orang beralih dari padi ke mawar. Kira-kira tahun berapa? Awal 2000. Baru ya? Iya, awal 2000. Itu karena sudah ada pengembangan ke produk-produk ini atau sebelumnya? 2000? Belum ke produk olahan, belum. Iya, tetap. Iya. Ada apa? Orang IO itu Mas, orang event organizer buat apa? Manten apa. Saya pernah dulu orang Surabaya itu pesan ke saya langsung dibeli satu biji itu 2000. Dulu pernah saya. Tapi dia milih sendiri Mas. Dia milih sendiri ke sawah itu sampai bawa box styrofoam itu isi es. Karena pengennya tetap seger. Metik sendiri, ya dibantu. Tadi milih kalau sudah di pasar itu di Sawah Tanjung maupun di jalan-jalan Kaliwates itu di Jalan Trunojoyo mana itu sudah bisa-bisa yang dijual sekarang petian pagi atau petian tadi malam kemarin gitu. Jadi sudah nggak seger, agak layu bahkan bisa rontok. Sering saya beberapa kali yang punya apa IO-nya pernikahan itu dulu orang Jember, saya pernah orang Banyuwangi, orang Surabaya pernah. Mungkin kalau dipakai lebih separuhnya, lebih banyak yang nanam mawar. Iya. Meskipun sedikit punya gitu, meskipun misal punya sawah 2 lokasi, yang satu mawar, yang satu buat padi gitu Mas. Menurut Hidayatullah, bertani mawar di Desa Karangpring lebih menjanjikan dibanding bertani komoditi lain, misalnya padi. Sebab pertama, Desa Karangpring yang terletak di dataran tinggi memiliki suhu tidak terlalu dingin yang merupakan tempat untuk tanaman bunga mawar. Kedua, karena mawar merah aman dari hama. Berikutnya, menanam mawar dalam 4 bulan sudah bisa berbunga. Dan tanaman mawar bisa berbunga setiap hari tanpa mengenal musim. Setelah berusia 10 tahun, tanaman bunga mawar baru perlu diperbarui. Dari aspek usaha, Hidayatullah mencontohkan dari setengah hektar kebunnya setiap hari dipanen, separuh bagian saja menghasilkan 15-20 kresek. Di hari-hari biasa, bunga mawar untuk nyekar itu dijual dengan harga 10.000 per kresek. Jadi dalam sehari setidaknya sudah ada pendapatan Rp150.000. Padahal perawatan bunga mawar sangat murah. Hanya membutuhkan sedikit pemupukan dan diproning bila ingin menaikkan produksi bunganya sampai 3 kali lipat. Hidayatullah kemudian membuat komparasi. Setengah hektar sawah jika ditanami padi menghasilkan sekitar 2,2 ton setiap panen. Bila dijual akan didapat hasil sekira 7,29 juta rupiah. Dalam setahun sawah bisa ditanami padi 2 kali. Jadi petani padi bisa menghasilkan 14 juta rupiah. Lalu jeda antara 2 masa tanam padi. Biasanya petani menanam jagung lahannya. Bila ditotal, kata Hidayatullah, 2 kali tanam padi dan tanam jagung dalam setahun menghasilkan maksimal 20 juta rupiah. Sedangkan dari lahan dengan luasan sama yaitu setengah hektar jika ditanami mawar, menurut Hidayatullah, untuk 1 kali penampan atau menjelang Ramadan, kebun mawar bisa menghasilkan sampai 30 juta rupiah. Ada peremajaannya enggak dalam 1 tahun dia harus pohon baru atau pohon? Tidak ada. Kali tanam itu seterusnya.
Untuk umur produktifnya mawar itu produktifnya 10 tahun maksimal. Jadi 10 tahun itu sudah harus peremajaan, sudah ganti pohon. Ganti pohon sudah. Kalau masih umur 4, 5, 6 masih bagus produktif. 1 tahun sudah langsung berbuka kan ya? 4 bulan. Saya punya tanaman baru ini 4 bulan sudah panen sudah. 4 bulan iya dari nanam. Kalau dari segi usaha dengan setengah hektar itu perharinya bisa menghasilkan berapa kresek? Kalau hari-hari biasa, kalau yang punya saya ini di rumah selatan itu kan sekitar setengah hektar itu. Jadi setengah hektar itu dibagi 2. Yang separuh hari ini, yang separuh besok, nyambung separuhnya lagi terus gitu. Jadi tiap hari itu tidak bisa langsung sekali itu, nggak nutut mas. Iya nggak nutut. Yang maksudnya yang manen yang nggak nutut. Jadi dalam 1,5 hektar itu dibagi 2. Hari ini 1/4 hektarnya, besok 1/4 hektarnya gitu. Itu saja tenaga 3 yang manen itu sudah sampai siang itu. Kalau untuk jumlah kresek dalam 1/4 hektar itu kira-kira kurang lebih 15-20 lah. Itu belum ditreatment loh mas ya, belum perawatan, maksudnya yang harian itu. Tapi kalau sudah treatment, misal kayak tadi ada jimbingan, lain lagi. Sudah jauh, produksinya jauh sudah. Kalau mau menghadapi momen istimewa itu, treatment di pupuk misalnya. Ya, ada perawatan khusus. Ada peningkatan sampai berapa persen kalau di treatment itu? Di treatment dari harian. Iya. Ada peningkatan berapa ya? Sekitar 3 kali lipat lah mas. 3 kali lipat. Treatmentnya itu berupa apa sih? Pemupukan saja? Treatment itu kalau dari segi pupuk pasti lebih banyak dari harian, lebih banyak. Dalam dalam setengah hektar itu pupuknya sekitar 2,5 kintal. Kalau setengah hektar itu. Kalau untuk ini perawatan dari segi pupuk, perawatan dari pohonnya sendiri ada 2 macam. Yang pertama itu istilah lokal itu namanya dipalong mas. Palong. Dipalong itu ditundukkan, dirundukkan. Jadi bunga itu seakan-akan mas ya, kayak dikepang itu loh mas ya, kayak rambutnya ibu-ibu kan dikepang, jadi dikunci gini, akhirnya dirundukkan. Yang awalnya sekitar 1,5 meter jadi bisa-bisa 70 cm. Dari dirundukkan itu akhirnya dari cabang sini sampai pucuk ini keluar tunas baru. Dari tunas-tunas itu keluar bunga baru. Itu yang treatment pertama, dirundukkan atau dipalong istilah sini. Yang treatment satunya lagi itu ditokok. Tokok gitu. Tokok. Lah di tokok itu kalau istilah pertanian di pruning namanya. Pruning itu pemangkasan mas. Kalau di dunia pertanian namanya pruning. Pruning itu namanya pemangkasan. Jadi pemangkasan biasanya sekitar 0,5 meter lah dari tanah itu. Habis pruning semua sisa yang tua sekitar 0,5 meter segini. Akhirnya di situ juga tumbuh tunas baru. Jadi meskipun umur 10 tahun ya nggak sampai besar karena di pruning tokok itu. Sedikit dibandingkan sama padi, yakin ini bisa lebih bagus? Sangat yakin. Bukan yakin, sangat yakin. Karena di sini mas, kalau padi saya juga pernah ngelakuin sendiri, ada hama burung, ada wereng dan lain-lain. Tapi kalau bunga ini alhamdulillah nggak ada hamanya. Mungkin cuman ulat tinggal semprot beres sudah. Kalau wereng nggak kelihatan ini. Bisa ngasih perbandingan saya. Kalau saya bicara sawah saya yang selatan, dulu itu biasanya sawah itu bisa keluar 2 ton 2 kintal.
2 ton 2 kintal Mas. 2 ton 2 kintal keluar 7 juta, sekitar 7, sekian. Kalau padi 2 kali berarti 14 juta. Tambah jagung 1 kali, anggaplah jagungnya sekitar 4 jutaan lah. Kalau jagung kan lebih 4 juta. Jadi total maksimal 20 kan ya? Maksimal 20. Nah, kalau mohon maaf ya, ini karena sampean nanya, sebetulnya ini rahasia dapur ini. Tapi karena sampean nanya, kalau untuk luas setengah hektar, seumpama seandainya di treatment difokuskan satu momen, misal momen penampan dalam 1 hektar, itu bisa keluar 30 juta. Itu yang 1 musim loh Mas ya, belum yang harian, belum yang bulanan. Itu sudah satu musim loh ya. Dengan areal sama tadi ini ya? Ya, saya cerita yang setengah hektar itu. Bunga mawar dari Desa Karangpring tidak hanya jadi dijual untuk bunga tabur saat nyekar. Bunga mawar ternyata juga bisa dikonsumsi. Caranya, mawar diolah menjadi teh, bahkan nugget. Selain itu, bunga mawar juga bisa diolah menjadi pomade atau minyak untuk rambut. Pada Oktober 2018 lalu, Desa Karangpring bahkan sudah mendapat penghargaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Desa Karangpring mendapat predikat sebagai Desa Prakarsa dan Inovatif Terbaik di Provinsi Jatim. Predikat itu diberikan berkat inovasi pemanfaatan bunga mawar yang semula hanya dipakai untuk tabur makam menjadi komoditas dengan nilai jual lebih. Tepatnya mawar diolah menjadi teh, nugget, hingga pomade. Nah, pemakasa inovasi tersebut adalah Sukron, seorang warga Desa Karangpring. Mulanya, Sukron mendapat tugas program kreatif mahasiswa atau PKM. Dengan tugas itu, Sukron harus membuat inovasi dari lingkungan terdekat. Karena melihat bunga mawar di desanya melimpah, Sukron berpikir keras mengolahnya menjadi produk teh. Ternyata inovasi Sukron membuahkan hasil. Teh mawar berhasil dibikin. Bahkan teh bunga mawar tidak hanya khas karena memiliki aroma mawar, tetapi juga memiliki khasiat untuk kesehatan. Bunga mawar mengandung polifenol, yaitu zat yang mampu menurunkan tekanan darah, sekaligus memperlancar peredaran darah dan menghilangkan bau badan. Selain itu, mawar juga memiliki kandungan vitamin C yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nggak boleh, play. Ini sudah ada listnya. Kamu pilih yang ada aja. Di situ ada ini Pak, ada gini, tak jelaskan. Nah, setelah tak jelaskan, Bapak LPPM itu kayak tertarik. Oh ya, boleh. Tapi kamu harus bisa mencari minimal 10 mahasiswa yang akan ikut denganmu untuk KKN di sana. Kebetulan saya banyak teman-teman organisasi keliling satu kampus, ada 24 mahasiswa ikut saya. Masuk ke LPPM, nyetor nama di ACC, buat surat pernyataan bermaterai, ditandatangani, lolos kita KKN di sini. Nah, di sini kita ketemu dengan KKN dari UNED, bukan cuma dari UIJ. Mereka lebih dulu dari kita dan sudah membuat produk sirup. Nah, setelah lama-lama diskusi dan lain sebagainya, sharing, kalau gagasan saya adalah bikin teh, mereka bikin sirup. Nah, kolaborasi kita sudah, tehnya jadi, sirupnya jadi, diajukan ke desa waktu itu. Desa juga suka, kita bawa ke kecamatan. Kecamatannya sangat apresiasi dan memberikan kesempatan kita untuk bisa di lobi bertemu dengan Bupati waktu itu 2017. Kebetulan produk yang kita bawa itu masih melalui protokol Bupati.
dan di situ sama pihak bupati suka. Nah, ini harus ada di pendopo tiap pagi. Nah, dari situ kita viral masuk koran dan lain sebagainya. Dari UIJ baru mendengar itu kayak kaget atau bagaimana enggak tahu, saya diundang. Nah, disitulah produk kita dilegalkan. Kita didanai dari kampus untuk membuat produk yang benar-benar bukan main-main, artinya bukan cuman gagasan aja, bukan cuman ada packagingnya dan lain sebagainya. Di situ awal mulanya sih dari situ. Baru setelah itu ada produk-produk turunan lain dari idenya teman-teman, bikin nugget, bikin sirup, bikin apa macam-macam, ya sudah dari sana. Terus benar-benar dilegalkan, ada BPOM dan lain sebagainya itu tahun berapa? Itu 2018. Nah, 2017 akhir Desember atau September waktu itu kita dapat kesempatan untuk ketemu dengan Kemenristek Dikti yang kebetulan turun ke Jember untuk meninjau beberapa kampus. Kampus UIJ itu nggak dilirik sebenarnya, nggak ada list untuk datang ke UIJ, cuman karena waktu itu baca memo, baca koran, ada KKN UIJ yang bikin produk dan itu dari produk khas lokal masyarakat. Nah, di situ Menristek Dikti coba datang ke UIJ, kita dikasih waktu 5 menit untuk presentasi. Nah, di situ kita juga dikasih kesempatan untuk buat proposal bantuan dana. Dari situ setahun setelahnya, Januari atau Februari itu sudah turun dananya. 2018 itu mulailah penelitian hingga sampai dari dana yang turun itu kita dikasih kesempatan untuk bikin BPOM, untuk bikin haki 2 itu. Setelah itu hak cipta baru sendiri saya bikinnya. Setelah tuntas dengan program PKM, Sukron tetap meneruskan produksi teh mawar. Ia secara khusus mengumpulkan bunga-bunga mawar terbaik untuk dijadikan teh. Produk teh mawar itu bahkan sudah dikemas dan laku dipasarkan ke banyak daerah di Indonesia. Kita pernah dari DPMD itu kita pernah diikutkan kayak festival-festival gitu, pelatihan-pelatihan. Terus dari Disperinda kita diajari cara bikin packaging dan kita juga diantar untuk membuat PIRT. Terus pernah juga di Surabaya itu kita mau dikirim ke Jogja, cuman waktu itu masih dana pribadi saya sih sebenarnya berangkatnya, cuman anggaplah yang ngasih link untuk ke Jogja itu dari Jawa Timur sendiri, karena waktu itu kita sempat juara 3 di Jawa Timur dan juara 1 di nasionalnya. Untuk kategori ekonomi kreatif masyarakat desa. Jadi kita kan ngangkat mawar dengan produk khas lokalnya, kita bawa ke Surabaya untuk ikut lomba. Waktu itu dari Jember ada 3 yang dibawa dari DPMD. Ini linknya DPMD lagi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dibawa ke sana. Ada Balung Tutul, ada Sidomulyo, ada Karangpring. Nah, yang dapat itu 2. Di kita itu juara 3 untuk teh mawar sama sirup. Terus yang balung untuk manik-manik dan lain sebagainya. Karena waktu itu sudah bukan cuma Indonesia, sampai ke Arab Saudi juga kirim sampai ke Arab Saudi. Nah, makanya mereka juaranya karena sudah 1 langkah lebih maju dari kita. Di sana juara 1. Terus kita masuk 10 besar dari Balung sama Karangpring, masuk 10 besar untuk mengikuti festival itu lagi di Jakarta. Nah, itu yang juara 1 malah si mawarnya, karena di sana sudah dibilang oh ini sudah mandiri, ini sudah berdiri sendiri, ekonominya sudah bagus. Tapi kalau mawar ini kan masih meraba, ini baru tapi sudah bisa meledak. Akhirnya ini jadi juara 1-nya di sana. Nah, itu sih sebenarnya kalau harapan ke depannya kita mungkin akan ada perhatian lebih dari pemerintah daerah Jember. Kalau saya pribadi dan masyarakat Karangpring sendiri, mungkin nggak hanya tembakau yang menjadi ikonnya Jember,
nggak hanya edamame yang hanya menjadi ikonnya Jember, tapi mawar juga bisa menjadi ikonnya Jember karena ini terbesar se-Asia Tenggara, bukan hanya di Jember saja. Ini teh mawar yang kualitasnya itu kita bilang gold. Kenapa? Karena dari proses pembuatannya itu kita ada jam-jam tertentu, jemurnya di mana, jamnya jam berapa, metiknya jam berapa, terus suhu dalam saat kita pengolahan itu juga dijaga dan lain sebagainya. Kalau yang ini ini untuk pasar-pasar menengah ke bawah yang nanti mungkin akan ada di toko-toko kelontong. Nah, ini kita jual antara 2 sampai 3.000. Nah, di situ. Ini yang bisa dibilang dengan kualitas yang rendah karena ini nggak ada perhitungan apa-apa, cuman untuk untuk kandungan masih tetap sama, cuman bisa dibilang ini kandungan semisal kita minum obat, mungkin yang ini nomor 1-nya, terus yang ini bisa dibilang nomor 10-nya atau nomor berapa seperti itu. Karena mungkin ada masyarakat menengah ke bawah yang pengen juga tahu rasanya teh mawar itu kayak apa, makanya kita bikin kayak gini ya. Karena sebelumnya kita bikin yang ini untuk menengah ke atas. Kita bukan cuma jual rasa, tapi kita juga jual khasiat. Di sini ada macam-macam khasiatnya. Ada ya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama dia mengandung linol yang mana dia bisa memperlancar peredaran darah. Kandungan utamanya adalah itu. Cuma kandungan-kandungan yang lain ada vitamin dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau minum ini dia punya berat badan yang lumayan, insya Allah 1 bulan mengkonsumsi ini sudah bisa turun. Tapi kalau ini mungkin setahun ya. Terus Mas, karena teh yang paling laku, nah selama ini sistem pemasarannya seperti apa? Terus penjualannya sampai mana? Kalau di luar negeri mana? Kalau untuk Indonesia sendiri ya bisa dibilang pulau-pulau besar kita sudah pernah kirim. Cuman yang repeat order itu ada Bali, ada Banyuwangi, yang terdekat itu ada Lumajang, terus ada Semarang juga, terus ada Jakarta. Jakarta itu di Rawamangunnya yang sering repeat order. Yang paling sering itu Semarang sama Bali. Yang paling sering ini bisa tiap bulan, setengah bulan sekali. Untuk pemasarannya kita awal itu coba offline di sini, cuman kayaknya tidak terlalu ada peminat. Lama-lama kita banyak diliput dari stasiun TV, kayak ada dari TV-TV lokal, ada dari TV-TV nasional. Nah, mungkin orang-orang luar kenalnya dari situ. Setelah orang-orang kenal dari situ, cari nama saya, cari alamat saya yang sudah tertera di sana, telepon dan lain sebagainya, itu minta coba tester dikirimi dulu. Setelah itu ada yang repeat sampai 50 pack. Kita malah pertama kali itu setelah diliput TV nasional pernah ke Malaysia. Setelah itu 5 bulan setelahnya kita ke Jepang. Di Malaysia itu sempat mau repeat order, cuman kita terkendala biaya cukai. Gak mencukupi dari penjualan yang kita patok harga sekian dan biaya cukai itu sekian, malah kita rugi sebenarnya, bukan untung. Oke, di situ. Jadi terkendalanya di biaya cukai. Kalau untuk yang Jepang itu pesennya 100 pack tapi sekali, tidak pesen lagi. Nah gitu, gak repeat. Artinya yang ada niatan untuk repeat sebenarnya Malaysia ini. Cuman saya nggak bisa layani karena terkendala di biaya cukai itu. Itu sih sebenarnya. Terus kalau saya sendiri pakai medianya di YouTube. Kalau di media yang lain saya untuk kayak IG, untuk kayak Shopee, marketplace yang lain atau apa, itu saya keahlian di situ, bikin kata-kata yang menarik sekiranya orang saya nggak punya. Mungkin setelah ini ada yang melihat video ini, barangkali ada yang bisa membimbing saya ke sana, akan sangat terbuka di sini.
Jadi bagaimana? Anda tertarik mencoba sensasi teh bunga mawar dan sekaligus menikmati khasiatnya untuk kesehatan? Datang saja langsung ke Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.